Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Putranti ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal di Kawasan. Pada latar belakang, ada beberapa poin. Yang pertama adalah pertumbuhan kendaraan di perkotaan semakin meningkat. Kedua, simpang menjadi titik konflik arus lalu lintas. Yang ketiga, simpang tak bersinyal sering mengalami kemacetan, tundaan tinggi, antrian panjang. Yang keempat, ada simpang tak bersinyal di kota besar mengalami kinerja rendah, misalnya derajat kejenuhannya mencapai 0,99, tundaan hingga 21 detik di kota lain. Ada peluang antrian bisa lebih besar dari 60%. Yang kelima adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui pola permasalahan simpang tak bersinyal di perkotaan. Ada 3 rumusan masalah, dan yang pertama adalah bagaimana kinerja simpang tak bersinyal berdasarkan hasil studi terdahulu. Yang kedua, bagaimana nilai kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian pada setiap simpang. Yang ketiga, ada faktor apa yang mempengaruhi kinerja simpang di perkotaan. Tujuan penelitian saya yang pertama mendeskripsikan kondisi kinerja simpang tak bersinyal dari hasil studi terdahulu. Yang kedua, membandingkan nilai kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan antrian. Dan yang ketiga, memberikan gambaran umum untuk evaluasi simpang tak bersinyal. Manfaat penelitian saya yaitu ada teoritis, menambah wawasan tentang analisis simpang tak bersinyal. Yang kedua, praktis, menjadi pertimbangan perbaikan lalu lintas. Dan yang ketiga, ada akademik, menjadi referensi penelitian selanjutnya. Landasan teori pada simpang adalah titik pertemuan arus lalu lintas dari dua atau lebih ruas jalan, tempat kendaraan bersilangan, bergabung atau berpancar. Karena banyaknya pergerakan yang berpotensi menimbulkan konflik, simpang memerlukan beberapa kasus agar lalu lintas tetap aman dan efisien. Pada slide selanjutnya itu adalah simpang tak bersinyal. Yang pertama, simpang tak bersinyal tidak memiliki lampu lalu lintas. Kedua, pengaturan arus bergantung pada etika pengemudi. Kedua, aturan prioritas. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas. Pada poin ketiga, yaitu rentan menimbulkan tundaan dan antrian saat volume tinggi. Selanjutnya, parameter kinerja simpang. Yang pertama, kapasitas. Kemampuan simpang menampung kendaraan. Kedua, derajat kejenuhan. DJ sama dengan volume per kapasitas. Yang kedua adalah DJ tinggi sama dengan potensi macet. Dan yang ketiga ada tundaan atau delay, waktu tambahan akibat perlambatan di simpang. Yang keempat, peluang antrian atau PA, peluang terjadinya penumpukan kendaraan. Selanjutnya, penelitian terdahulunya dari 5 jurnal yang saya tinjau. Yang pertama, derajat kejenuhan pada beberapa simpang mencapai 0,99 sampai 1,05, itu hampir jenuh. Dan yang kedua, tundaan bervariasi, mulai dari 9 detik sampai dengan 21 detik. Yang ketiga, peluang antrian dapat mencapai lebih besar 60%. Dan yang keempat, penyebab umum. Yang pertama adalah volume tinggi, tidak ada sinyal, geometri kurang ideal, dan keempat adalah hambatan samping tinggi. Selanjutnya, saya memilih metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Data adalah data sekunder dari 5 jurnal, analisis. Yang pertama membandingkan kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan PA. Dan yang kedua adalah menarik pola umum. Yang ketiga, menjelaskan karakter simpang di perkotaan. Tahapan penelitian saya yang pertama mengumpulkan 5 jurnal yang relevan, dan kedua, ekstraksi data tiap jurnal, yang ketiga, analisis parameter kinerja, dan yang keempat, membandingkan hasil antar jurnal,
Yang kelima, menyimpulkan pola umum kinerja simpang. Dan yang keenam, penyusunan laporan. Hasil yang diharapkan, yang pertama, diketahui kondisi nyata simpang tak bersinyal di perkotaan. Kedua, mengetahui penyebab kemacetan di simpang tak bersinyal. Dan yang ketiga, memberikan gambaran mengenai kinerja simpang berdasarkan kondisi nyata dari berbagai daerah. Untuk penutup, yang pertama, simpang tak bersinyal di perkotaan umumnya memiliki beban lalu lintas tinggi. Yang kedua, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai pola yang konsisten. Yang ketiga, analisis deskriptif dari 5 penelitian memberi gambaran kuat mengenai kinerja simpang. Dan yang keempat, penelitian ini diharap membantu perencanaan lalu lintas ke depannya. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.